Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kepada hadirin jamaah Masjid Al Asra, khususnya anggota Al Asra yang saya hormati, yang saya sayangi, yang dirahmati Allah Taala, pada hari ini tanggal 23 Februari 2004 hari Jumat, saya akan menyampaikan tentang materi Nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban insyaallah pada tahun Hijriah 1445 Hijriah ini jatuh pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 24 Februari 2024. Jadi berarti dimulai itu setelah ada asar. Jadi apa keutamaan Nisfu Sa'ban? Jadi Nisfu Sa'ban itu, Nisfu artinya itu setengah Sa'ban, jadi setengahnya Sa'ban. Jadi malam tanggal 15 Sa'ban. Jadi pada tanggal malam 15 Sa'ban itu pertama kali keutamaan adalah Allah menerima laporan, setoran amalan kita dari malaikat Raqib Atid dalam 1 tahun. Nah, kita pada malam itu semua amalan diterima oleh Allah SWT. Artinya itu mau baik mau buruk gitu. Ya, makanya diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berdoa. Jadi husnul khatimah. Husnul khatimah itu jadi penghabisan yang baik. Pada saat malam amalan kita disetorkan oleh malaikat Raqib dan Atid itu, kita dalam keadaan sedang beribadah. Itu kan. Jadi pertama adalah pada malam itu diterimanya laporan semua amalan perbuatan kita dalam satu tahun. Yang berikutnya adalah pada malam itu malam istijabah. Di malam istijabah itu satu karena malam Nisfu Sa'ban itu. Kedua, seluruh malam Ramadan. Seluruh malam Ramadan itu dari malam tanggal 1 sampai akhir Ramadan itu semuanya istijabah. Ya, tapi dikhususkan ada malam Lailatul Qadar yang tidak pernah kita tahu kapan waktunya. Tapi intinya kalau malam Ramadan itu dari malam tanggal 1 sampai terakhir itu semua malam istijabah. Nah, kemudian malam 1 Rajab, tanggal 1 Rajab sebagaimana kita sampaikan, malam tanggal 1 Rajab itu istijabah. Kemudian malam tanggal 1 Syawal. 1 Syawal itu ketika takbiran itu apapun doa dikabulkan. Kemudian malam Idul Adha itu adalah malam-malam istijabah. Jadi malam ketika kita berdoa itu istijabah. Kemudian hadis Kanjeng Muhammad SAW menyampaikan demikian. Barang siapa pada malam Nisfu Sa'ban dia memohon ampun kepadaku pasti diampuni. Barang siapa memohon rizki yang halal pasti dikabulkan. Barang siapa meminta dipanjangkan umur yang bermanfaat masyarakat pasti pasti dikabulkan. Jadi karena pada malam itu Allah turun ke langit dunia. Jadi Allah turun ke langit dunia untuk melihat siapa yang berdoa, siapa yang mohon ampun, untuk mengijabahi, untuk mengabulkan semua orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amalan malam sekarang itu adalah satu diutamakan setelah ba'dal maghrib dan mulai malam Nisfu Sa'ban. Itu kita sholat mutlak itu bisa sholat hajat, itu sholat hajat hajat rakatain mustaqilah berarti adaan ma'mum Allah Ta'ala atau sendirian. Dimanapun yang penting jangan sampai melewatkan malam Nisfu Sa'ban. Kemudian kita sholat itu bacaannya suratannya bebas mau apapun. Tapi kalau sholat hajat itu kalau enggak qul ya ayyuhal kafirun 10 kali pada rakaat pertama atau qul huwallahu 10 kali pada rakaat kedua. Nah, itu kalau jamaah kan harus kecapean. Saya ngambil di pertengahan. Ngambil ayat kursi di rakaat pertama, kemudian inna anzalnahu di rakaat kedua. Setelah badal
membaca surat Al-Fatihah. Kemudian atau sholat tasbih. Tapi sholat tasbih sampai sekarang Bapak semuanya. Jadi membaca tasbih lebih sekitar 300 itu. Membaca Qul huwallah 20 kali, kuliah 2 kali kan sampai. Kalau enggak sholat tasbih. Tapi sholat tasbih itu memang disarankan. Jadi artinya dalam seumur minimal seumur hidup itu minimal kita sholat tasbih sekali. Kita pernah, seingat saya kita pernah sholat tasbih. Jadi minimal kita seumur hidup ini kita pernah sholat tasbih. Jadi kita sengaja karena panjang, karena ini kalau mau sholat tasbih itu ya nanti khusus waktunya, karena kan besok ini banyak amalannya. Jadi nanti kalau sholat tasbih terlalu panjang waktunya, kasihan yang sepuh-sepuh. Nanti kita sholat hajat. Nah, kemudian setelah itu harus membaca istighfar. Diutamakan 100 kali. Nah, apa hadisnya? Ketika Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan dirinya sendiri itu beristighfar minimal dalam sehari semalam 100 kali. Biasanya jadi satu lingkaran tasbih. Nah, itu nanti 100 kali istighfar, kemudian membaca tasbih mensucikan Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali. Kemudian setelah itu membaca sholawat. Ini sholawat paling penting. Kenapa? Karena menjadi wasilah doa. Wasilah doa itu artinya apa? Penghantar doa kita. Tanpa sholat sama doa kita terhijab di langit kedua. Tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhijab itu terhalang. Makanya kan itu juga saya Allahumma inni as'aluka, ya Allah bilang kami antusalli berkat berselawat antusalli ala habibika atas kekasihmu wa nabiyuka dan nabimu Muhammad rahmatan lil alamin dan Muhammad rahmat semesta alam, karena berilah rahmat. Selawat itu juga selawat namanya. Ya benar itu saya. Astajib ya Allah kabulalah di jami'i da'awatana, semua doa kami, wal hajatana, dan semua hajat kami, li jami'i da'awatana, dan doa kami, wal hayatana. Jadi ada hajatana, ada hayatana, dan kehidupan kami. Karena di kita ada empat alam kan? Alam rahim sudah, kemudian alam dunia, kemudian alam barzah, kemudian alam akhirat. Jadi artinya namanya wal hayatana, dan semua dijamin hayatana, dan semua kehidupan kita diistiadatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pentingnya ilmu pengetahuan tentang agama. Itu menjadi wasilah kita. Dan setelah itu kemudian membaca surat Yasin sebanyak 3 kali. Saya 3 kali, usahakan membawa air masing-masing, air aqua yang besar, kemudian dibuka. Bagaimana itu? Itu semua zat, semua barang benda itu kalau dibacakan kalimat thayyibah itu ada karomahnya. Kenapa air? Karena itu kehidupan air. Nah, kemudian nanti setelah itu air itu kan didoakan bersama-sama. Setelah itu nanti sebagian diminum, dan sebagian dimasukkan ke kantongnya masing-masing. Kemudian nanti sebagian kalau bisa pada malam setelah tanggal 15 itu hari paginya itu yang orang tuanya sudah meninggal dunia silakan berziarah, mereka menunggu. Makanya kalau di Jawa di sini juga ada nyadran tanggal 15 pastinya nyadran ini. Jadi bersih dulu makam, minimal setahun sekali dibersihkan makam, kemudian setelah itu tahlil bersama-sama di makam itu. Jadi nyadran ini juga penting. Jadi itu ajaran wali hasil daripada istihad ismaknya dan kiasnya para wali dari hadisnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi usahakan jangan sampai katakanlah setahun sekali juga kita tidak ziarah. Kalau saya mah alhamdulillah bukannya sombong, setiap hari ya nggak tiap hari, seminggu sekali baru saya ziarah terus ke orang tua. Jadi kita mengingat apa? Mengingat jasanya para orang tua. Mengingat kita akan mati seperti itu. Kalau kita tidak pernah menziarahi orang tua kita, mohon maaf, nanti rasakan ketika kita mati, karena kita sebenarnya pasti mati, tidak akan ada pernah yang menziarahi. Jadi ziarah kubur ini sebenarnya sedekah jariah. Nah, kalau kita nggak pernah sedekah jariah, ziarah kubur mendoakan orang, ya jangan harap nanti kalau mati ada yang mengiringi. Karena kalau udah mati nanti kita butuh makan apa? Makannya doa, bukan nasi, bukan kan makannya doa. Nanti kita baru menyesal. Semua orang dikirim doa, kita tidak ada yang mengiringi, kita baru menangis terseduh. Itu nyata. Karena memang nyata apa?
di setiap hari Jumat begini nih kan. Jadi kemarin sore yang leluhur kita itu datang ke anaknya di depan rumah gitu, ya meminta didoakan, mengemis kalau kita lihat, mengemis didoakan. Nah, dia kalau mereka mendoakan dia marah, ya Allah, sungguh mereka hina, nista dan tidak tahu diri. Hartaku dimakan, rumahku ditempatin. Sementara mereka mendoakan saja tidak pernah mau. Nah, sampai nanti ada asar, menjelang asar dia nggak ada ini, dia pulang menangis dia. Menangis ya kalau mau maaf, kalau nggak boleh ya disiksa kembali. Kalau amalannya baik, ya dia punya sedekah jariah. Maka daripada itu minimal jangan sampai setahun sekali kita tidak ziarah kubur. Jadi itu ajarannya Kanjeng Muhammad SAW yang dibudayakan di Indonesia. Nyadran, menyusahkan dan sebagainya ini hal malam menyusahkan itu malam lainnya namanya malam Baroh, di malam yang sangat mulia. Jadi levelnya itu setelah malam Lailatul Qadar, malam menyusahkan. Jadi makanya baca Yasin 3 kali. Tujuan atau niatan baca Yasin itu yang pertama kali adalah membaca Yasin dengan tujuan kita memohon kepada Allah keselamatan dan panjang umur, jauh dari segala dunia dan akhirat. Itu pada saat Yasin yang pertama. Yang kedua, kita memohon kepada Allah diberikan rezeki yang halal dan barokah, itu pada Yasin yang kedua. Yang Yasin ketiga, kita minta kepada Allah kalau kita meninggal dalam keadaan Islam dan husnul khatimah, jadi sempurna. Jadi demikian lebih keterangan ilmu pengetahuan agama perihal tentang malam nisfu Sya'ban. Ini perlu saya sampaikan, ternyata yang namanya amalan itu semuanya harus berdasarkan ilmu, tidak hanya ikut-ikutan, ramai tidak. Jadi kita punya landasan ilmunya. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.